investasi. Tadi kita udah dengar macam-macam investasi banyak. Ada deposito, reksadana, emas, unit link, tanah, saham, collectible items, dan kawan-kawannya. Kalau misalkan menurut Dragon sama Komensel, mungkin Komensel dulu kali ini. Itu ada nggak sih kriteria untuk milih investasi? Dan sebelumnya disclaimer lagi, kita di sini bukan ajakan untuk membeli ataupun tidak membeli produk-produk asuransi tertentu, termasuk investasi tertentu, termasuk asuransi. Jadi asuransi mau beli boleh, tapi pelajari polisnya dulu. Kalau misalkan nggak mau beli, ya nggak masalah, tapi kita sarankan untuk beli investasi yang lepas itu boleh juga. Dan investasinya, ini kita dengar ini, menurut Komensel gimana? Dan ini bukan ajakan untuk membeli produk asuransi, produk investasi tertentu. Halah, susah banget ngomongnya. Kamu start beli itu. Oke, Komensel. Iya, ngomong investasi karena kalau investasi dikira ngajak begitu dengar untungnya aja orang udah pada ngikutin. Tapi kalau udah dapat ruginya udah nyala-nyalain gitu. Tapi ya memang disclaimer ya. Jadi kriteria pertama investasi itu sebenarnya nyaman. Kamu jangan investasi tergiur sama untungnya dulu. Jangan investasi tergiur sama kayak wah nanti orang itu kaya dalam waktu sebulan atau semalam gitu ya. Kan juga sering kita ngobrol ya. Kamu ya tergantung kamu nyaman yang mana. Kamu mulai reksadana, kamu kalau mau nyaman orang yang belum pernah investasi mulai aja deposito dulu gitu. Mulai yang aman, yang sama-sama uangnya di bank, cuman banknya dipisahin dananya sedikit. Jadi dari situ nanti pelan-pelan udah deposito udah ngerasain, oh ya ini deposito enak juga ya tiap bulan dapat uang ya. Nanti dia mulai cari lagi misalnya di atas deposito reksadana. Mulai dari reksadana pasar uang, nanti habis udah reksadana pasar uang naik lagi ke pendapatan tetap, kecampuran, ke saham, terproteksi. Nanti habis itu sampai ke saham. Jadi nggak bisa kita ngajak orang-orang, apalagi terutama orang-orang di kota kecil. Memang benar kata Ko Dragon tadi ya kayak aksesnya susah banget di sini tahun 2019 aja kemarin aku nyari reksadana itu nanya ke berbagai bank itu masing-masing CS-nya itu nggak tahu masalah tabungan reksadana, masalah bukannya gimana ya, tapi memang mereka tidak pernah, mungkin jarang mendengar orang-orang yang langsung nanya reksadana tuh gimana sih mau nabung, aku mau nabung nih bulanan tolong langsung auto debit dong. Itu susah karena mereka juga mungkin ya mungkin belum terlatih kayak orang-orang di pusat lah ya. Jadi burst lottery banget tuh. Jadi tergantung kamu aksesnya privilege-mu di mana. Nah, jadi mulai aja dulu dari yang kecil, dari yang kamu nyaman. Nanti lama-lama juga naik sendiri kalau levelnya sampai rugi, boncos. Itu nyantai aja ya dari jadi kriterianya satu, nyaman. Satu nyaman, terus yang kedua, ada lagi nggak? Nyaman, untung dong. Ya, untung. Nyaman, untung. Kalau untung nggak aja bohong ya. Iya, makanya aku masih 90% di deposito. Kenapa? Karena nyaman dan untung ya. Walaupun sekarang deposito juga kayaknya udah nggak itu prospek ya. Mungkin 2%, 3% per bulan. Dulu cari yang banknya, 7%. Cari banknya. Masih ada yang 4, masih ada yang 8 nih. Oh, 8 ada ya? Itu nggak? Itu dia itu bunga. Gon, emang aku habis ini Gon, Bang apa Gon? Aku mau. Nah, jadi ini aku nggak tahu ya, aku cuma sekedar meraba-raba. Jadi itu banknya adalah bank digital. Dan karena dia bank digital, jadi mungkin operasionalnya nggak seperti kayak bank yang konvensional. Nah, 8% itu, atau 7% itu, sorry kalau misalnya, nanti silahkan cari di bank masing-masing, itu mungkin sebenarnya bunganya sesuai dengan bunga dari LPS. Tetapi kelebihannya itu adalah kayak gimmick bonus atau insentif. Jadi dihitungnya seperti itu, jadi seperti kayak subsidi silang. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kalau peraturan kan ngikutin acuan dari BI. Ini kalau aku salah nih pasti bermasalah. Itu mah jelas aku sempat ada lihat di App Store bank, dan dia bank lama yang menjadi bank digital gitu ya. Dan bunganya dia tulis statingnya segitu. Dan di situ juga tertulis di bawah terdaftar untuk LPS. Nah, kayaknya menurut aku seperti itu gimmicknya karena dia bank yang baru launching secara digital dan diakui juga oleh LPS. Jadi kemungkinan ada subsidi tambahan menurut aku. Dan bank-bank yang digital tapi anak dari bank yang besar juga ada yang masih bunganya 4, 3,5 itu masih ada. Itu bahkan yang masukinnya hanya untuk tenor 1 bulan pun ada. Jadi ya pinter-pinter cari aja gitu. Nambahin. Kalau yang ya boleh. Nah, Kodagon aja dulu lah habis itu Bang. Kalau yang tadi kan Mensel bilang dia masih banyak pegang di deposito.
Ya sebenarnya benar kalau misalnya mau masalah kondisi nyaman tadi, sekarang kita mesti ngelihat bahwa kalau ngomongin soal bunga, kalau ngomongin soal penghasilan atau interest dari bank, bunga yang di perbankan Indonesia tuh jauh lebih tinggi ketimbang bunga-bunga bank di negara-negara luar. Di Australia bunganya cuma 1% atau less than 1%. Itu sudah normal. Nah kalau di Indonesia itu kan bunganya pasti di atas itu gitu. Jadi untungnya di Indonesia masih dalam tanda kutip diberi keleluasan untuk bunga tabungan yang tinggi, bunga deposito yang tinggi. Jadi kalau emang belum terlalu akrab dengan instrumen investasi, disimpan duitnya di situ boleh. Gitu. Namanya bisa jadi kayak tabungan berjangka atau tabungan waktu tertentu. Padahal sebenarnya mirip kayak deposito juga dengan angka bunga yang disepakati oleh pihak banknya. Betul. Komentar tadi mau nambahin apa tuh? Ayo, silakan. Oh, enggak. Jadi untuk yang LPS, untuk yang tadi bunganya itu, jadi agak yang aku baca nih soalnya kemarin tuh aku agak khawatir kan sempat mau mindahin dana sebelum berhenti kerja itu sempat mau mindahin dana ke bank yang bunganya lebih gede tuh kayak biasanya dapat 4 dulu ya masih 2019 ya itu waktu itu dia nawarin 7 sampai 8 gitu lah. Nah aku memang sempat baca dan pas aku baca itu walaupun banknya memang dijamin LPS tapi untuk deposito yang bunganya di atas bunga depo RI rate 7 hari reverse adalah yang bunga bank BI punya ya. Kalau dia bunganya di atas itu tuh nggak dijamin LPS. Jadi hati-hati. Jadi agak hati-hati. Jadi kalau misalnya sekarang bunga BI 7-day repo-nya ini adalah cuma 2% misalnya. Nah, bank-bank yang memberikan bunga di atas 2% depositonya itu uangnya kalau tidak salah ya itu boleh dicek lagi. Itu uangnya nggak dijamin sama pemerintah dan LPS kalau ada sewaktu-waktu ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi memang waktu itu bunga aku lihat banknya itu waktu pindahin banknya memang terjamin, maksudnya oke lah. Jadi aku percaya aja udah nabung situ lagi deposito kan cukup aman dibandingkan reksadana yang nggak punya institusi banknya. Jadi waktu itu masa bodoh aja sih. Tapi tetap harus dihati ya guys. Jadi jangan nanti pas dulu waktu itu dijamin LPS ya benar banknya dijamin LPS. Tabunganmu di atas bunga enggak? Apa mungkin gini An, aku mau nambahin An. Jadi kan yang nonton ini kan mungkin juga belum pernah terpapar dengan konsep deposito itu seperti apa. Aku kasih gambaran ringannya deh. Jadi gini, kalau teman-teman mungkin tahunya nabung aja dan dapat bunga, kan begitu ya. Nah, yang bedanya deposito dengan tabungan biasa adalah angka bunganya lebih tinggi dan hasilnya itu dipotong pajak. Ya sebenarnya bunga tabungan biasa juga dipotong pajak. Jadi contoh kasarnya di situ tertulis bunga depositonya PA atau per annum atau per tahun itu ada 5%. Berarti 5% itu dibagi 12 karena per bulan kan kalau kita pasang deposito itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Katakanlah kita nabung atau depositonya itu 1 juta. Maka kita akan dapat bunga sebesar tadi 5% dibagi 12 per bulan. Nah, setelah itu ya per bulan. Nanti setelah itu dipotong pajak. Yang berlaku pajak di Indonesia adalah 20%. 20% betul. Nah, ini buat kita yang depositonya ya menengah-menengah lah ya. Katakanlah 1 sampai 15 juta atau 1 sampai 50 juta. Itu mungkin lucu gitu ya, angkanya masih lumayan buat nambah-nambah. Nah, kalau yang sudah kelas gede, depositonya 100 juta, 500 juta, 1 miliar, bunganya itu kalau besar banget, itu bisa setara dengan UMR. Jadi kalau misalnya, kalau kataan tadi adalah punya uang yang bekerja buat kita, kalau kebutuhan kita itu hanya sebesar UMR, dan bunganya itu juga sebesar UMR, ya udah, hidupnya dari bunga deposito aja. Itu konsepnya deposito buat teman-teman yang mungkin belum terlalu akrab dengan deposito. Ya, ini tambahin sekalian nih untuk hitungan deposito itu. Jadi misalnya kita jumlah uang kita, misalnya kita ngomong tadi 1 juta gitu ya. Misalkan bunganya 6% biar gampang. Itu cara ngitung bunganya per bulan itu 6% itu dibagikan 365 dikalikan 30. Itu jumlah bunga yang tepatnya berapa? Jadi dapat 0, sekian persen. Nah, itu dikalikan dengan uangnya kita selama periode itu, selama itu kita pegang berapa? Misalnya 1 juta. Maka kita dapat bunga segitu dan uang bunga yang kita dapat misalkan nih 20.000 misalkan. Nah, itu dipotong 20% lagi. Jadi kita dapatnya 16.000. Nah, ini kebetulan aku Dulu waktu SMP, SMA kan di akuntansi diajarin di pelajaran ekonomi. Cuma ya masa bodoh ya nggak tahu ya. Begitu udah gede, punya penghasilan sendiri,
baru ngerasa oh ini toh perlunya belajar deposito waktu SMA, waktu SMP, belajar ekonomi itu. Betul. Dan ini pun aku belajar pun dari temanku orang bank, telepon dia. Aku berdebat sama dia. Oh, ini kan kamu kemakan inflasi bunganya. Enggak gitu kok. Debat-debatan. Mencol kenapa tadi? Mencol tadi kenapa? Kalau deposito ingat ya, uangnya nggak bisa ditarik sembarangan ya, kayak tabungan biasa. Jadi itu memang salah satu kekurangannya. Takutnya aja pas mikir mau deposito, tiba-tiba ada perlu uangnya mau ditarik, nggak boleh. Jadi biasanya deposito uangnya ditahan selama periode yang kamu pilih, sebulan, 3 bulan, atau setahun. Ya. Betul, itu penting juga. Disclaimer penting. Berarti kalau misalnya Komensel tadi prefer deposito, kalau misalnya Dragon sama juga apa ada preferensi lain? Oh, sebelum ngomong, aku mau kasih tahu juga. Reksadana itu sekarang nggak perlu harus ke bank, kawan-kawan. Sekarang banyak apps online yang bisa bikin reksadana sendiri, kan reksadana pakai online semuanya. Kebetulan saya juga bikin dan boleh aku kasih adikku referral code-ku di sini. Silahkan. Lumayan dapat 50.000. Silahkan. Jangan. Lanjut ke Dragon. Kalau aku jujur aja kan tergantung nature-nya ya. Kalau aku selama ini memang pasti ada deposito yang terus berjalan, yang terus rollover buat kenyamanan aja. Jadi duitnya tetap jalan muter. Tapi sekarang ada 2 yang aku pegang banget. Pertama emas, karena tempo hari sudah ngerasain tingginya. Dari mulai beli segramnya itu 350 ribuan sampai kemarin segramnya sampai 1 jutaan kan. Ya udah aku pegang aja gitu. Itu pernah. Dan satu lagi sebenarnya reksadana. Nah, reksadana ini tapi juga pelan-pelan berubah. Karena dulu ya udahlah reksadana yang aman-aman aja, yang returnnya nggak banyak, tapi selalu naik gitu kan. Itu ada. Terus pelan-pelan nyobain ke campuran sama yang ke saham. Nah, dari reksadana saham itu akhirnya baru gimana sih kalau misalnya beli saham sendiri? Nah, kayak gitu baru melangkah ke urusan yang saham. Jadi sementara masih deposito emasnya yang emas keping, terus kemudian reksadana. Karena yang selama ini buat aku gampang untuk dipahami dan diakrabi dan gampang aksesnya itu 3 poin itu gitu. Tapi sekarang setelah pindah ke Jakarta, aku agak susah ketemu akses emas kepingan, karena kalau dulu sama Samarinda kan tinggal SMS, tinggal WhatsApp, tinggal BBM, udah beli gitu ya. Kalau sekarang di Jakarta itu macam-macamnya banyak. Kenapa? Enggak, kalau nggak pernah beli, maksudnya bingung aja kalau beli emas di Samarinda itu di mana gitu. Kayak minta emas kepingan, beli emas kepingan dong, itu kayak gimana gitu. Di mana dan gimana? Ada 2 toko. Ada dua toko yang dulu aku terakhir pindah ke Jakarta itu ada 1 toko gitu. Nah, 1 toko itu yang paling ready stock, dan ya lagi-lagi ketersediaannya lumayan banyak untuk ukuran-ukuran kecil. Karena kan ya namanya juga aku masih mahasiswa dulu. Aku nggak mungkin belinya langsung 50 gram gitu, enggak. Jadi belinya kadang yang 10, kadang yang 5 gram. Kadang bahkan kalau misalnya ada duit lebih, beli yang 1 gram. Karena waktu itu belum buka deposito, belum ada bank digital. Kalau dulu kan, kalau misalnya bikin deposito kan mesti ke bank gitu kan. Padahal sementara sekarang kalau di bank digital kita bisa bikin deposito langsung di HP. Mau dicairkan saat itu juga bisa, tapi otomatis nggak ada bunganya. Nah itu gara-gara itu makanya aku banyak pindah ke deposito. Jadi emas kepingan, tapi karena sekarang sudah harganya lebih tinggi, ya aku nggak tahu apakah masih kompetitif atau enggak. Tinggal nanya, ada nggak yang segini stoknya? Ada, simpankan 1 lah, nanti aku datang aku ambil. Gitu. Dulu. Iya. Anaknya Samarinda kan gitu kita. Iya, betul. Seksi ya. Iya kayaknya. Nanti tanya tokonya, kalau Mensel mau tahu nanti tanya tokonya, sama ya sudah tahu. Kita nggak bisa endorse di sini kan. Oh iya. Kecuali tokonya bayar kita di sini, itu di endorse kita nggak apa-apa. Bayar Patria Samarinda gitu. Boleh. Aduh, aku jadi bingung mau nanya apa lagi. Habis sudah ya. Nah, tadi bentar, aku mau nanya juga. Ini berarti Dragon sama Komensel sekarang main saham kan ya? Invest saham. Oh salah, maksudku invest saham, iya. Karena kalau misalnya aku kan judi gitu di sana. Enggak, aku juga invest. Nah, berarti kalau misalkan invest saham gitu tuh, itu ada pengalaman menarik nggak? Selama invest kita ngomong nggak cuma saham deh, kita ngomongin reksadana juga, ataupun ya tadi lah, selain dari yang Dragon cerita, yang kayak masuk ke bank itu ditanyain sama dia, ada nggak cerita-cerita unik, pengalaman menarik? Mungkin, aku sempat nih cuan 3 kali lipat misalkan.
dari trading saham nih, atau mungkin wah aku rugi sampai setengahnya gitu. Ada cerita gitu nggak? Dragon nih. Oke. Jadi gini, untuk pertama kali aku pengen terpapar dengan urusan saham-saham itu, kan kita kalau main saham itu kan lembaga resminya kan di IDX. Ternyata IDX yang terdekat di Samarinda itu adalah di Balikpapan. Males dong ya. Udahlah, nggak usah gitu kan. Apalagi ke bank-bank yang menawarkan layanan, berarti kan tetap ada broker gitu ya. Hingga kemudian aku terpapar dengan satu Persero, jadi platform tapi milik pemerintah, Persero gitu kan. Dan untungnya karena aku sudah pernah punya rekening investasi untuk reksadana, kan ada SID itu, ada identifikatornya, jadi bisa bikin dan apply online. Oke, jadi belinya sementara remote atau jarak jauh. Aku pertama kali terpapar dengan urusan saham itu juga ditambah dengan program pemerintah waktu itu namanya nabung saham. Nah, nabung saham itu kan ada pro dan cons-nya. Pro-nya adalah kalau kita nabung saham itu saham-saham yang blue chip, ya pasti otomatis seperti kayak nabung biasa bertambah terus. Cuma kalau kita beli saham yang anjlok, saham yang nggak karu-karuan, ya ujungnya nggak karu-karuan juga. Jadi jujur aja sampai sekarang kalau aku mau main hitungan gede-gedean gitu ya, belum pernah yang benar-benar untung karena the real investment, tapi lebih banyak untungnya karena gambling. Karena apa? Kalau misalnya gambling itu kan main sentimen, baca berita, kayaknya ada sesuatu dia nanti ini, tapi main insting doang. Akhirnya bisa pernah dapat returnnya, marginnya sampai 100% atau sampai 100% lebih. Justru saham yang dibeli pakai nabung saham itu ya nggak bagus-bagus amat gitu. Dan bahkan kalau ngomongin soal investasi, kan kalau kita beli saham yang blue chip itu kan sudah pasti aman. Lah ini sekarang yang blue chip ada yang anjlok banget, yang 52 merah gitu. Jadi ya aku tetap bisa bilang itu gambling. Tapi karena ini mainnya kecil-kecilan, untungnya nih ya karena bisa retail, ya udahlah gitu, ditahan-tahan aja. Kalau masih merah pegang aja dulu, nanti kalau udah hijau baru jual, kayak gitu aja lah. Iya. Tuh, komentar begitu dengar kata-kata merah, blue chip merah itu langsung dia, aku banget nih. Tunggu bentar loh, sebelum kita ngomongin masalah blue chip merah dan kawan-kawannya, blue chip itu apa sih sebenarnya? Ayo kita sedikit sharing dulu. Ada ini nggak? Maksudnya orang banyak ngomong nih saham blue chip itu gimana sih gitu? Apa sih saham blue chip itu gitu? Nah itu komensal boleh komensal. Nah komensal mungkin ceritain dikit apa sih saham blue chip, terus ngomongin lagi pengalamannya tentang saham-saham itu gimana deh? Ini kita ngomongin saham atau mungkin reksadana atau deposito terserah. Kalau blue chip itu yang istilahnya perusahaan-perusahaan yang notabene kalau dilihat dari market cap, maksudnya itu nilai sahamnya. Market cap itu agak panjang ya jelasnya, tapi istilahnya nilai itu di pasar saham biasanya udah triliunan, kayak mungkin di atas 50 triliun kalau nggak salah baca ya. Mungkin 50-500. Contohnya kayak Bank BRI, BBRI, Bank BCA itu mereka punya aset sudah di atas kayaknya udah 700 triliun atau pokoknya di atas 500 triliun dana. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah blue chip, istilahnya kayak stabil lah. Dia punya keadaan perusahaan itu begitu besarnya sampai susah mau menggoyahkan. Dan kalau ditanya ukuran pertama dari blue chip itu adalah market cap-nya dia. Nanti bisa dicari di info dia punya harga perusahaannya di pasar saham itu berapa. Nah, yang kedua biasanya familiarity. Jadi seberapa familiar kita sama perusahaan itu. Ini boleh disebut nggak ya nama-nama perusahaannya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bukan. Karena kan contoh aja, ini kan contoh, bukan ajakan beli ya, ingat, bukan ajakan beli, ini contoh doang. Jadi biasanya yang golongan-golongan blue chip ya first tier lah, ngomongnya kayak tingkatan pertama itu biasanya kalau kayak BCA, BRI, kemudian UNVR, Mayora, ICBP, Indomie goreng ya, Indofood, itu golongan blue chip. Kenapa? Karena kita selalu melihat barang-barang produknya itu setiap hari di mana-mana tuh exist gitu. Nah, jadi pengaruh brandnya itu begitu luas sampai kayak susah banget goyah. Nah, itu biasanya golongan blue chip juga seperti itu. Jadi kalau dia nggak seberapa terkenal, ya hitungannya bukan blue chip. Tapi blue chip itu pun sebenarnya kalau aku baca dulu ya aneh.
itu memang dia kayak cuman illusionary aja, dia punya label blue chip itu nggak ada yang kayak ini blue chip, golongan blue chip A, B, C, D itu nggak ada sebenarnya. Cuman kayak omongan kita, oh dia stabil blue chip gitu doang. Nah kalau untuk pengalaman menariknya sendiri sih, bikin saham ya, sama kayak Kodagon tuh bikin saham tuh, aku ke bank A pasar pagi itu nggak bisa. Benar dipanggilin tuh orang prioritasnya turun, tapi aku nggak dibawa naik ke prioritas, orang prioritasnya yang datengin gitu kan, dia ngobrolin dan ternyata proses pembuatannya sulit. Yang pertama, yang kedua adalah hanya bisa dibikin dari telepon. Maksudnya nelpon pihak pusat, kemudian dia minta bikinin. Aku aku tipenya yang nggak suka kalau nggak ada fisik, kayak nelpon kalau tiba-tiba sesuatu ada apa-apa nanti nggak bisa ditelepon lah. Nanti kalau akhir pekan kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Terus ke bank-bank lain juga selalu entah mungkin karena memang bagian training untuk CS-nya tidak sampai sama marketingnya ya, itu nggak sampai seperti sejauh itu. Jadi pergi kemanapun, dan waktu itu lagi jam kerja, maksudnya itu lagi waktu masih kerja kantor, jadi benar-benar kayak nyarinya tuh udah susah banget, berhari-hari kemana-mana nggak ada. Baru tahun 2020 yang kamu pakaian itu baru keluar, itu setelah aku berhenti kerja baru dia ada online full, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke bank, nggak usah kemana. Jadi dulu itu yang nyari satu-satu, datengin marketingnya sampai ditemuin, temu janji segala macam untuk dapatin untuk dapetin SID ya, yang kayak kalau udah bilang, sama akun rekening untuk investasi sahamnya. Nelpon ke sana sini, email ke Jakarta segala macam itu susah banget. 2019 kok itu. Masih 2019, nggak lama-lama banget. Sekarang udah ada A, B, C, D, E, platformnya banyak, bisa invest segala macam. Rugi di bawah, rugi kepotok 50%. Jos. Aku tahu cerita investor rugi soalnya. Ini juga lagi. Aku tahu cerita rugimu soalnya. Ini kalau Dragon gimana nih? Boncos gak nih? Dari Melbourne memantau Indonesia bagaimana? Kayaknya agak-agak boncos ya. Lumayan, jadi pernah ada masanya ketika total portfolio itu bisa hijau ya, sampai kemudian gara-gara ada sesuatu ini, loh ini yang blue chip ini kok pada keok, ini kenapa gitu ya. Dijual sayang, nggak dijual merah, tapi ya itu. Kalau tadi kan penjelasannya kan aku kan agak buta tuli sama istilah-istilah saham itu, jadi aku tahu ngelihatnya oke, ini brandnya oke, perusahaan ini nggak bakalan bangkrut dalam waktu dekat, ya udah pegang aja dulu deh, jadi mudah-mudahan nanti bisa bagus. Nah, karena aku seperti tadi aku bilang di awal, aku sudah sediakan duit ini. Kalau emang nanti ternyata mau hilang, rugi ya udah. Karena itu jadi porsi untuk ini. Sama seperti kalau kita lagi jalan bawa motor, banyak kempes, banyak bocor, masih tambal ban. Bukan tambal ban tapi ternyata ganti ban, ya udah dipakai aja gitu. Tapi jangan sampai mengganggu cash flow kita hari-hari. Jangan sampai gara-gara itu kita jadi nggak makan gitu. Atau gara-gara itu kita nggak beli paket pulsa gitu. Jadi sisihkan aja, itu salah satu privilege-nya orang-orang yang sudah punya penghasilan sendiri gitu ya. Jadi ya diatur-atur aja lah momennya seperti apa. Ada yang suka hobinya apa. Nah terus kalau yang soal reksadana aku mungkin tambahin. Kenapa bank-bank di Samarinda itu agak susah ngomongnya, kecuali bank-bank buku 3 gitu ya. Aku kebalik. Pokoknya yang paling tinggi itu buku 4 atau buku 1. Pokoknya yang jelas ada bank-bank kelas B atau kelas C yang justru bisa memberikan layanan itu. Tapi gedungnya bukan gedung gede, mereknya juga merek-merek kecil. Salah satu alasannya adalah karena di Samarinda itu manajer yang bersertifikasi buat ngejual itu terbatas katanya. Tapi bank itu nggak boleh menolak untuk ada inquiry dari nasabah. Nah, jadi CS-nya itu mesti harus konsultasi dulu ke atas. Itu aku juga baru tahu karena sertifikasi atau kompetensi itu menentukan layak atau tidaknya sebuah lembaga untuk berjualan. Platform-platform yang banyak itu karena ada manajer bersertifikasinya. Itu. Jadi mereka mencoba untuk mendisrupsi pola-pola yang sudah dulu banget. Karena setiap kali orang mau beli reksadana apa segala macam pasti tawarnya 50 juta, 100 juta. Lah kita yang belinya retail itu dianggapnya nggak terlalu menguntungin, nggak cuan buat mereka. Jadi ya udah nanti aja lah, tunggu kamu sudah jadi nasabah prioritas dulu, baru deh nanti kita bukain. Nah, kasarnya kayak gitu. Nggak enaknya seperti itu. Oke. Ini aku dapat banyak pelajaran hari ini sih. Terus tadi aku dengar kata-kata lagi yang ini. Kalau rugi ya sudah, kontak hilang, jangan sampai mengganggu cash flow aku. Berarti itu kalau orang ngomong sekarang uang dingin. Itu penting ya?
Jadi ingat Penting. lagi, kenapa? Penting banget. Penting banget karena ini buat teman-teman yang dengerin nih, ingetin kalau kita mau invest apapun pakai uang dingin, jangan pakai uang ini pakai sehari-hari. Apalagi pinjam online, pinjol jadikan ini. Itu kan kemarin sempat ramai tuh. Terus kemarin waktu awal Covid di Indo tahun 2020 bulan 3 bulan 4 itu kan saham jatuh amburadul kacau balau. Itu ngerasain juga nggak? Oh ya, Komen salah. rasa. cerita apa di sana. Jadi kita jangan dengar, oh aku main saham nih untung 100% nih, habis itu aku tergiur juga. Kita dengar juga jeleknya gimana jeleknya saham nih. Jadi biar kita lihat dua sisi yang berbeda. Komen share sedikit dong, seberapa hancur waktu itu portonya? Kebakarannya seperti apa merahnya? Hancur banget deh itu. Itu benar-benar nggak anu, kepotong 60%. Bayangkan IHSG dari 6.000 berapa, 6.000, maksudnya indeks gabungannya semua saham itu kalau dihitung kan harganya 6.000 turun sampai ke 3.000 apa ya, hampir nyentuh 2.000. Itu kepotong 50% bursa saham itu ya. Saham-saham kita juga kepotongnya sebesar itu, terpotong 50%. Ya kalau kamu invest 100 juta misalnya kepotong itu 50, ya jadi sisa 50 juta gitu tuh. Nggak habis ya, nggak lalu tiba-tiba uangmu luluh lantak habis. Cuman kalau ngeliat merah tuh kadang merah tuh artinya turun nilainya, kalau hijau tuh artinya nah iya. Kalau lihat merah itu aduh, kalau tahu aku bulan Februari kemarin kenapa aku nggak jual ya pas sudah untung ya. Aduh, kenapa waktu itu? Wah, itu penyesalan banyak banget waktu itu. Nah, akhirnya kita stop invest waktu itu. Tapi begitu sudah lihat sekarang yang udah kembali tahun 2021 udah naik hijau kembali, nyesal waktu itu nggak invest. Jadi makanya harus pakai uang dingin. Kenapa? Karena kamu harus bisa bertahan. Jangan sampai begitu ada deraan investasimu jatuh, terutama di saham ya, itu terus kamu langsung kalah dan keluar dari permainan gitu. Kamu harus bisa planning keuanganmu, investasimu itu bagaimana caranya supaya kamu bisa ngikutin ombaknya naik turun sampai kamu bisa ke tujuanmu sebagai pemenang. Jadi intinya di pasar saham itu, yang kalau aku baca di bukunya itu ya, di salah satu buku itu ya, intinya itu seberapa tahan kamu kuat menghadapi terpaan itu naik turun itu tanpa mengganggu kehidupanmu sehari-hari. Karena yang menang itu yang biasanya invest bisa jangka panjang. Kalau jangka panjang itu kemungkinan pasti bisa cuan lah. Intinya dia bilang kayak menurut penelitiannya itu di statistik kayak kalau kamu bisa nabung 10 sampai 20 tahun tuh agak jarang, agak sulit kalau nilai sahammu di pasar tuh bisa jatuh. Tapi tetap ya banyak juga yang jatuh. Jadi maksudnya tetap kamu harus perhatikan. Saham itu juga nggak bisa langsung terjun, juga harus perlu tahu. Paling nggak Kodragon juga, walaupun Kodragon ngomongnya buta tuli, nggak mungkin Kodragon kayak nggak tahu berita. Oh ini ada apa nih? Misalnya lagi kebakaran, paling nggak Kodragon tahu. Oh ya, ini kemarin Bu Sri misalnya ngeluarin kebijakan apa misalnya. Kemudian ini ada ngeluarin kebijakan. Paling nggak pasti Kodragon tahu yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian nanti juga pada saat belajar investasi, berat banget harus tahu ABC. Nanti juga kalian kalau uang kalian sudah jadi patokan, sudah jadi taruhan di situ, kalian mau nggak mau juga belajar. Jadi jatuh ya ada, tapi tetap berusaha gimana. Makanya pakai uang dingin ya. Jadi kalau ada jatuh nggak cepat keluar, nanti begitu naik nyesal. Begitu masuk lagi ternyata jatuh lagi. Biasanya kayak gitu orang-orang biasa. Jadi stay cool. Kodragon sekarang ini cerita Mensel banyak nih. Cerita Mensel seru nih. Aku dari sisi sebagai budisnya aja. Jadi kalau kau udah ngerasa cuan, udah nambah 20%, marginnya ya bukan untungnya. Udah nambah 20%, udah dapat 30%. Ini udah untung nggak ya? Menurut aku ini udah untung, ya udah jual aja. Jangan simpan. Nanti tahu-tahu habis itu kena suspend, terus tiba-tiba jatuh. Betul. Jadi janganlah menyimpan bibit-bibit loba lebih banyak. Jangan serakah ya. Investasi ini, iya, aku investasinya harganya 1 juta. Sekarang sudah dapatnya 1.300.000. Menurut kamu 300 banyak nggak? Banyak sih, soalnya kan uang dari angin aja, uang yang tiba-tiba muncul begitu aja. Ya udah jual aja gitu loh. Tapi kemudian begitu naik jadi nggak karu-karuan, bisa jadi 2 juta, bisa jadi 2,5 juta. Kemungkinan itu pasti ada. Cuma nggak tahu kapan. Makanya dilihat yang sekarang kita tujuannya mau apa. Tujuannya dalam artian tuh apakah kita pingin invest hanya untuk invest aja, atau kita invest pingin memperkaya diri. Nah itu kembali lagi. Terus kalau misalnya lagi kita ngomong memperkaya diri,
kita memperkaya diri buat apa? Kalau misalnya dengan kehidupan yang sekarang kita sudah oke, mau banyak-banyak tapi kita bingung juga mau diapain, ya udah santai aja. Seperti kata Komensel tadi, tenang gitu loh. Jadi kalau memang mau untung, mending beli saham-saham yang tadi dipercaya aman, kemudian didiamin. Kalau memang mau untuk benar-benar untung ya, bukan buat diutak-atik. Tapi kalau memang kepingin mencoba untuk ngikutin pasar, ya kayak tadi yang gue ceritain ada sentimen itu, ya udah beli aja. Tapi mau seberapa kuat, seberapa banyak. Jangan pas harganya lagi di atas, dibeli. Begitu sudah di atas, mentok. Nggak bakalan bisa turun lagi. Betul. Itu juga perlu. Lebih karena kayak psikologi lah ya. Psikologinya kita. Terus ada lagi pertanyaan. Mungkin nih bisa aku bilang ya dekat-dekat akhir sudah lah ya. Karena waktu kita sudah lumayan panjang kita ngoceh di sini nih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir deh. Mungkin dari Ko Pencil dulu. Ada tips nggak untuk investor pemula? Kita nih, kayak misalnya nih, aku nih baru mau mulai investasi nih. Gimana sih cara memulai investasi? Menurut Ko Pencil nih. Kayak misalkan nih, gimana? Kita ngomong saham deh, contohnya saham. Kita gimana sih kalau misalnya menurut Ko Pencil, cara Ko Pencil deh memilih saham gimana deh? Cara milih sahamnya ya? Biasanya contohnya sih, aja nih. Kalau dulu ya lihat aja kayak beli yang blue chip ya, kayak kan biar nggak apa? Kalau kamu beli yang aneh-aneh, bukan yang aneh-aneh sih, yang nggak terkenal, terus kalau jatuh kan sakit hati. Kalau kamu beli yang kayak mantep, yang blue chip, kalau agak susah mau jatuh, sebenarnya bisa juga jatuh kayak sekarang jatuh ya, saudara-saudari sekalian. Tapi ya belilah yang blue chip dulu yang kalian kenal dulu, misalnya kayak saham Indofood atau saham Unilever yang barangnya kalian tahu. Nanti habis itu kalau kalian mau belajar tier 2, tier ketiga, maksudnya kayak saham-saham yang kalian, oh ini baru tahu nih ada saham A, saham B, misalnya kayak sahamnya apalah gitu itu kan boleh silakan setelah kalian coba. Yang penting tuh coba dulu masuk. Beli saham itu nggak mahal guys, 50.000 udah bisa beli, 5.000 udah bisa beli kalau kalian mau. Jadi dulu kalau mulai investasi waktu itu mulai dari deposito dulu. Mulai kecil aja kalian masuk dulu. Deposito minimal boleh berapa? 500.000. Masuk aja 500.000 dulu untuk kalian-kalian yang udah kerja atau yang udah masih kuliahan juga 500.000 mungkin ya memang besar ya. Cuman ya istilahnya belajar lah, namanya uang belajar. Nanti reksadana juga sekarang paling kecil nilainya 50.000 atau 100. Ada 10.000. Nyoba ada aja 100.000 sebulan. 10.000 ada 10.000 ya? Ada. Benar-benar ada 10.000 kalau nggak salah si Bukalapak. Nah itu coba aja dulu 10.000 atau nabung emas 10.000. Nabung emas kalau yang digital kan bisa 0,01 gram, 0,001 gram. Jadi belinya bisa 6.000 rupiah. Nyoba dulu. Nanti sudah nyoba, lihat sebulan perkembangannya gimana. Nanti makin lama nanti pada akhirnya pasti sampai kok ke saham kemana-mana. Karena setelah nyoba sekali, biasanya penasaran, akhirnya sampai ke saham kayak Kodragon tadi. Dari mulai dia nabung di bank, kemudian ke emas, kemudian ke deposito, kemudian ke reksadana, kemudian akhirnya ke saham. Memang seperti itu langkahnya. Mulai kecil dulu. Itu sih. Oke, sip. Thank you, Komensel. Kalau misalnya Kodragon, ada tips nggak buat kita investor pemula untuk kita start investing lah? Oke. Kalau misalnya dari aku, mungkin ini kali yang terakhir ya. Kalau kamu adalah orang yang punya uang sangu atau uang jajan sebanyak yang dimiliki oleh Siskakol, silakan coba bermacam-macam investasi. Tapi kalau kamu belum punya uang jajan sebanyak itu, atau mungkin baru penghasilannya dari kerja biasa gitu ya, aku ingatkan sekali lagi bahwa di dunia ini semuanya dari transaksi. Kita bekerja, kerja kita menghasilkan sesuatu dijual, baru ada duitnya. Nah, orang seringkali itu terjebak dengan aku pingin lebih santai, aku pingin dapat duit yang banyak, tapi kerjanya lebih santai. Salah satunya itu dengan mencari alternatif lewat investasi. Nah, jangan terlalu hanyut atau terjebak dengan iming-iming bahwa kalau aku berinvestasi untung, aku bisa mendapatkan duit banyak tanpa bekerja keras secara fisik. Ya, jangan. Makanya aku tetap berpatokan bahwa pekerjaan kita menghasilkan sesuatu, ada karyanya, dan memang dinilai oleh orang, itu menjadi fondasi, menjadi brick and mortar dari semuanya. Begitu juga dengan segala macam investasi ini, mau itu saham, mau itu reksadana, itu ada mekanisme yang berjalan. Mekanisme itu apa? Mekanisme juga transaksional. Jadi semua pasti ada resikonya
dan semua pasti ada upayanya. Untuk teman-teman yang ingin belajar investasi duluan, tadi selain ditambahkan, selain dijelaskan oleh Komensel untuk mulai aja dulu, dari aku adalah pahami apa yang ingin diinvestasiin, pahami, tanya aja sebanyak-banyaknya, terutama kepada orang yang pernah atau yang sedang berinvestasi itu, bukan hanya kepada salesnya atau kepada CS-nya, jadi biar tahu semua aspeknya apa. Dan perlakukanlah itu sebagai sampingan. Kenapa? Karena kita, kalaupun investasi itu tidak menghasilkan, kita masih punya sumber penghasilan yang lain. Nggak semua orang itu punya kepintaran seperti Lo Keng Hong atau seperti Warren Buffett yang akhirnya investasinya bisa mengalahkan hasil yang dia bisa dapatkan kalau dia bekerja biasa gitu loh. Jadi jangan juga karena kita ngajar investasi tadi, kita jadi kepingin untuk tidak bergerak apa-apa. Karena justru orang yang tidak berkarya secara fisik itu jadi tumpul semuanya. Akhirnya terpaku dan orientasinya hanya untuk menghasilkan keuangan yang mungkin tadi terpengaruh zaman. Dan jangan lupa masih ada kemungkinan perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, semua saham yang paling bagus pun bakalan hancur, gitu kan? Lebih bagus jadi orang yang bisa berdikari tanpa harus ke kiri-kirian atau menjadi sosialis gitu ya. Tapi pada saat ingin makan ada yang bisa dimakan. Pada saat ingin tinggal itu ada tempat yang bisa dijadikan tempat bernaung gitu kan, kasarnya seperti itu. Kalau memang ternyata kita punya pekerjaan bagus, kita punya uang yang bisa kita simpan buat berinvestasi, perlakukan itu sebagai salah satu warna kehidupan aja. Kalau ternyata bisa ada duitnya, masukin investasi, kemudian asuransiin. Kalau misalnya memang kita ingin berlatih sebagai seorang Buddhis, lepaskan pelan-pelan, berdana. Seperti itu modelnya. Jadi, panjang banget ya. Pokoknya intinya adalah, jangan sampai terpaku dengan cuan aja gitu. Ya, cuan oke, tapi nggak cuan juga oke. Selama ini orang ngejar cuannya aja, tapi nggak bisa disiapkan pada saat dia nggak cuan. Betul. Oke. Thank you, Ko Dragon. Ini kayaknya waktu kita udah habis. Durasinya sudah panjang banget. Thank you banget buat Ko Dragon, Komensel. Mungkin saya kasih sedikit sum up sedikit lah ya untuk kita ngomongin ini. Jadi, investasi itu banyak jenisnya. Di sini yang kita tahu konvensional itu ada deposito, reksadana, ada emas, tanah, saham, unit link juga termasuk karena itu ada bentuk investasinya juga. Terus juga ada beberapa yang cukup nyeleneh dalam tanda kutip. Itu ada collectible items kayak barang seni, jam tangan, barang-barang limited, tas-tas kayak gitu. Terus juga ada barang art. Terus juga ada NFT. Bener kan, NFT atau NFT ya, itulah pokoknya yang sekarang lagi ramai di sosial media. Nah, terus kita juga mesti punya dana darurat dan juga disarankan lebih baik kalau kita punya investasi. Nah, dan juga setiap investasi itu pasti ada resikonya. Jadi, do your own research sebelum melakukan investasi tersebut. Oke, kayaknya itu aja yang kita hari ini ngobrolin, Sobat Klik. Kalau gitu, kayaknya sesi hari ini sampai di sini aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.